Dengan demikian, adik-adik semuanya, para santri, para member Daruz Zahra, ketika adik-adik belajar agama, apalagi yang barusan hijrah, kalau belajar agamanya masih belum melalui ulama, melalui pesantren, melalui majelis ilmu yang intensif, melalui madrasah, belajarnya itu hanya melalui media sosial, ya boleh, tapi tidak sepenuhnya. Adik-adik para santri harus melanjutkan di upskill, ditingkatkan belajar agamanya itu melalui kitab-kitab klasik dengan bimbingannya para ulama. Sebab dikatakan oleh Imam Malik kalau tidak salah radhiyallahu anhu, al-isnadu minad-din, sanad atau sistem transmisi ilmu di dalam agama Islam yang secara turun-temurun itu adalah bagian dari agama Islam itu sendiri. Ya, laulal isnadu, kalau saja tidak ada isnad, laqala man syaa ma syaa, niscaya akan ngomong apa aja orang yang pengen ngomong tentang agama Islam. Nah, ini kan bahaya sekali kalau kita belajar agama melalui medsos, walaupun youtubernya atau konten kreatornya atau live streamernya atau influencernya itu kelihatan, ya kelihatannya itu adalah seorang ustadz atau ustadzah. Kalau hanya kelihatan, wah ini bahaya. Ya, sebab kalau sudah berdakwah, sudah menjustis begini dan begitu, kalau tidak punya ilmu agama yang kuat, ya jangan diikutin. Ya, namanya itu dia hanya influencer, hanya konten kreator, hanya youtuber. Ya. Jadi belajar agama itu harus kepada ulama ya. Dan menjadi ulama itu berat sekali. Belajar ilmu bahasa saja itu bisa belasan tahun, yang sampai mendalam ya bisa sampai belasan tahun. Belum lagi nanti belajar ilmu tafsir, ilmu fikih dan lain-lain ya. Lah kalau hanya kita itu ngikutin, oh kata youtuber ini begini, kata influencer ini begitu, seolah-olah itu adalah ajaran agama, padahal enggak. Nah ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Di antara dosa besar adalah yaitu iftiraan 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Itu bahaya sekali. Jadi contoh misalnya ada youtuber yang, sekali lagi Ustadz mengingatkan, hati-hati sekali. Youtuber itu ya, dia followersnya banyak. Dia bilang darah itu tidak haram. Ya. Terus ada juga yang lain lagi, followernya juga banyak, bahwa susu itu najis, susu itu haram diminum. Susu ya, susu manusia kayak susu hewan ya itu haram diminum. Ini kan, ini walaupun kelihatannya soleh, kelihatannya itu sok sufi, kelihatannya itu punya ilmu agamanya banyak ya, tapi kalau sudah ngomongnya itu menyelisihi kesepakatan umat Islam sejak zaman Rasulullah, ya maka dia dikhawatirkan justru dia itu kafir. Dikhawatirkan begitulah. Kalau kita mengikuti orang yang sudah mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, ya kita kita jadi orang yang kacau balau ya.